Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dari awal sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai, dunia ini sangatlah cantik, lalu dihiasi pula dengan perkembangan sains yang semakin hari semakin canggih. Akan tetapi ada suatu permasalahan, yaitu kemiskinan. Bukan karena seorang yang miskin tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan hal itu yang menjadi bodoh. Apakah karena ia miskin maka ia menjadi terbelakang? Masalah ini terus-menerus berputar di pikiran kita seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal agama kita telah memberikan solusi, yaitu dengan cara ekonomi syariah, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu allazi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Zalika biannahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusan terserah karena Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak, hal ini mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang sangat kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya yaitu Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan bahwasannya sebab diturunkan ayat ini berawal dari pertanyaan Sa'ad bin Abu Waqqas kepada Sayyidina Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Maka bolehkah jika aku bersedekah 2/3? Lalu Rasul menjawab, tidak boleh. Lalu bertanya lagi, bolehkah jika 1/2? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3? Rasulullah menjawab lagi, tidak boleh. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Islam menginginkan agar setiap orang tua meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat mental dan perekonomiannya. Dalam dunia ekonomi, kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosial.
di mana pemerintahan secara mutlak mengelola sistem perekonomian mereka. Yang kedua, setiap ekonomi kapitalis di mana setiap individu, setiap kewirausahaan berhak mengelola sistem ekonomi ini. Yang miskin dan yang telah mengakibatkan yang kaya itu semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang hanya diutamakan akan kepentingan pribadi. Apalagi kalau kita perhatikan, di negara kita, Indonesia ini, masih terdapat 37,5 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu, berapa banyakkah umat Islam? Ternyata, setelah diteliti oleh penelitian umat Islam, ada 30 juta umat Islam berada di bawah garis kemiskinan. Mengapa umat Islam banyak yang tidak mampu? Yang pertama, banyak di antara kita yang masih berorientasi pada keakhiratan saja. Yang kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris atau kolot. Padahal saat itu dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk saling berkompetisi dengan yang lainnya. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak para seluruh umat Islam di dunia ini untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka, secara tidak langsung, segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam aktivitas kita. Amin ya Robbal Alamin. Saya ada sedikit pantun nih, mau denger gak? Kayu kapan bunga setanggi, kapan-kapan kita sambung lagi. Pisau arit memotong duri, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala bentuk perhatian para hadirin sekalian dalam mendengar sambutan saya merupakan sebuah penghargaan dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.